Halo semuanya, warga distopia sekalian, dan ini adalah channel saya dan akan menyapa kalian dengan sebutan warga distopia karena channel-channel ini, video-video yang ada di channel ini akan membahas hal yang sebaliknya yang dianggap umum dan dianggap masuk akal dan lumrah di tengah kehidupan kita ya. Dan topik satu bulan ini akan berkutat pada tujuan hidup. Dan kita mengetahui bahwa tujuan hidup adalah hal yang perlu kita punya, kita susun sejak kita masih kecil, sejak kita tumbuh dewasa, sejak kita menuju masa tua bahkan ya. Dan seringkali tujuan hidup menjadi sesuatu yang sangat-sangat perlu untuk diraih berdasarkan apa yang sebenarnya kita inginkan. Dan channel ini akan membahas bagaimana tujuan hidup kita duduk perkarakan secara filosofis dan kita bedah apa problem-problem batin tanda kutip, problem internal manusia ketika punya tujuan hidup dan implikasinya terhadap lingkungan sekitar. Oke, pertama kita mendefinisikan apa itu tujuan hidup. Di dalam filsafat, tujuan hidup itu disebut sebagai telos. Tujuan itu sendiri disebut sebagai telos. Dan teleologis adalah logos atau ilmu yang membicarakan tentang tujuan itu sendiri. Lebih gampangnya, teleologis adalah ilmu tentang bagaimana memahami dunia ini secara utuh, punya tujuan hidup atau tidak. Dan kalaupun punya, apa tujuan dari kehidupan secara universal ini. Nah, tujuan hidup yang kita pahami saat ini adalah tujuan hidup yang kita kira sangat-sangat personal. Artinya setiap orang punya tujuan hidup yang berbeda-beda. Tetapi kalau kita masuk ke kerangka formal dan kerangka material dari tujuan hidup itu sendiri ya, kita akan mengetahui di sini bahwa tujuan hidup itu tidaklah personal dan juga tidak impersonal juga. Di manakah letak dari impersonalitas dan juga personalitas dari tujuan hidup itu? Yang pertama adalah kerangka formal dari tujuan hidup itu sendiri ya. Kerangka formal di sini dipahami sebagai sesuatu yang dihidupi oleh seseorang ketika orang itu mulai untuk mencapai sebuah tujuan hidup, atau bisa dibilang sebagai elan vital, daya dorong, sehingga apa yang diraih dari tujuan hidup secara kerangka materi dapat dicapai. Di sini kerangka formal ini tentu memiliki perbedaan-perbedaan start atau bisa disebut sebagai privilege. Nah, setiap orang punya privilege yang beda-beda. Oleh sebab itu, kerangka formal dari tujuan hidup itu sangatlah personal. Orang bisa aja jualan atau berdagang atau menjadi orang kantoran dengan sangat bahagia. Tapi juga di sisi lain ada orang yang ketika melakukan itu tidak bahagia. Pun juga punya daya dorong yang beda-beda, gitu ya. Tetapi kalau kita masuk ke kerangka materi dari tujuan hidup, sebenarnya adalah sama kita semua. Kita ingin rumah mewah, kita ingin kendaraan mewah, kita ingin punya banyak uang dan membantu sesama begitu. Nah, disinilah bahwa kerangka materi dari tujuan hidup itu setiap orang sangatlah impersonal, artinya sama. Lalu apa yang membedakan orang yang bisa mencapai tujuan hidup dan tidak bisa mencapai tujuan hidup? Yang pertama adalah orang itu belum mengenali kerangka formal dari tujuan hidup dia sendiri. Dia hanya memahami kerangka material dari tujuan hidup dia sendiri melalui media-media yang dia konsumsi. Dan di sini penting untuk kita sadari bahwa kita harus sepenuhnya mengetahui ya kerangka formal dari tujuan hidup kita sendiri. Meskipun kemudian dalam mencapai tujuan hidup secara materi tentu akan ada kendala. Kendala yang paling filosofis adalah kendala yang berhubungan dengan pandangan kita atau persepsi kita ataupun perspektif kita mengenai kehidupan secara luas. Kita ketika mempunyai tujuan hidup menganggap bahwa ada sebuah binary opposition antara kehidupan yang layak dijalani dan kehidupan yang tidak layak dijalani. Kehidupan yang layak dijalani adalah kehidupan yang
punya tujuan, punya drive, punya semangat, punya motivasi dan penuh dengan elan vital dan tujuan hidup yang tidak layak dijalani, kebalikan dari itu. Oposisi binary ini mempengaruhi bagaimana cara kita memandang orang lain. Oposisi binary ini juga mempengaruhi bagaimana cara kita memahami kerangka formal dari tujuan hidup kita sendiri. Dan ketika kita tidak dapat mencapai tujuan hidup secara materi, justru tujuan hidup ini membuat kita benci terhadap orang-orang yang berhasil mencapai kerangka materi dari tujuan hidup. Nah, disinilah tantangan mempunyai tujuan hidup, yaitu kebencian terhadap kehidupan itu sendiri. Tantangan yang kedua adalah untuk melawan batasan-batasan diri sendiri. Tantangan yang ketiga adalah waktu yang kita tidak bisa tentukan. Dan yang keempat adalah hasilnya. Kemudian dilanjutkan implikasi jika itu tidak tercapai. Maka perlu diingat bahwa tujuan hidup tidak sepenuhnya positif dan juga tidak sepenuhnya negatif. Video ini akan mengingatkan kita semua bahwa hal yang paling penting dalam tujuan hidup adalah kita memahami kerangka formal dari tujuan hidup kita sendiri. Dan terima kasih teman-teman sudah menonton video ini dengan penuh pandangan yang distopik atau distopia. Thank you. Goodbye.